Halo, semoga Anda semua bisa mendengarkan pencerahan ini. Saya tujukan bagi teman-teman pegiat media sosial, terutama YouTuber, baik melalui Zoom maupun melalui media lainnya. Bermedia sosiallah yang baik. Jikalau ingin mencari rate atau subscriber atau viewer, mari kita dengan penuh kejujuran, penuh akal budi untuk mengangkat isu-isu atau materi-materi yang masuk akal dan dengan narasumber-narasumber yang terpercaya yang bisa diklarifikasi, didukung dengan pembuktian-pembuktian. Karena saya mendengar di satu channel kayaknya itu udah disetting karena ini khusus mengenai Tritunggal. Mungkin itu mereka dengan mereka dan membicarakan hal tentang Tritunggal sampai-sampai dibilang Tuhan itu bisa membunuh Tuhan, Tuhan bisa mematikan Tuhan, dan malah menghujat itu artinya mengalihkan atau menggiring ke opini yang sama sekali tidak alkitabiah. Jadi para YouTuber, channel-channel muslim, tolonglah cari narasumber yang berkompetensi untuk menjelaskan itu. Jangan kalian mencari narasumber dan menggiring mereka sehingga kemudian kalian membuat opini-opini sendiri yang bertentangan. Karena itu nanti mengarah kepada pelanggaran Undang-Undang Penistaan Agama ataupun bersamaan dengan Undang-Undang ITE. Tapi kalau kalian dengan cara seperti itu, maka dari pihak Kristen mungkin bisa juga meng-counter keberadaan keyakinan saudara juga dengan pembawa ajaran saudara yaitu Nabi Muhammad. Nah, bagaimana jika kalian meng-counter Nabi Muhammad adalah seorang provokator yang mengharuskan pengikutnya membunuh atau menyiksa orang yang tidak mau bersalawat atau tidak mau bersyahadat, artinya tidak mau mengakui Islam, mereka harus dibunuh. Dan kecuali jika mereka mau membayar sesuatu, ya mereka dibiarkan saja. Bagaimana dengan pembuktian tulisan sejarah bahwa baik dari Quran, hadis, dan lain-lain bahwa Muhammad itu adalah seorang pembohong dalam teori-teorinya yang hanya mendengar cerita-cerita sepintas dari orang Yahudi dan kemudian dikatakan menulisnya dalam Quran. Bagaimana dengan sama seperti perkataan Pak KC bahwa Nabi Muhammad itu dikerumuni jin dan mendapat ayat-ayat jin sebenarnya. Jadi dia tidak benar-benar mendapat wahyu dari Tuhan tapi dari jin. Bagaimana juga dengan perkawinannya? Nah, jika Quran menyempurnakan kedua kitab itu ada Injil, bagaimana malah lebih chaos lagi, lebih gila lagi Quran ini mengajarkan persinahan, harus wanita wajib menyusui seorang dewasa 10 kali. Itu semua ada di Quran. Dan teori-teori lain, bagaimana mungkin Isa itu ibunya adalah Maryam yang kakak beradik dengan Musa dan Harun, dan bapaknya ialah Imran atau Amran. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kalau
mau diungkapkan tentu akan bermuara kepada dibilang penghujatan lagi. Walaupun itu sebenarnya kenyataan sejarah yang tidak dapat dibantah. Kalian selalu mengkomplain keberadaan kebenaran Alkitab. Padahal sejarah Quran sendiri itu terlalu ribet dan malah banyak kebohongannya. Ayat-ayatnya tidak lengkap. Coba periksa semua museum-museum yang tentang penemuan tentang Quran. Itu ada yang jadi kesimpulannya cuma 2% saja. Jadi itulah bangsa ini harus sadar bahwa memang Islam sementara dibongkar kebohongannya. Dan kalian para muslim harus sadar bahwa Kristuslah Raja dan dia akan datang sebagai hakim. Siapapun yang tidak percaya kepadanya, siapapun yang walaupun percaya tetapi tidak menjalankan hukum kasih yang dia perintahkan, akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala bersama si iblis. Jadi kalau ada ajaran lain daripada kebenaran Kristus, maka itu berasal daripada si iblis. Kiranya kalian sadar semuanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Marilah kita dengan akal sehat bermedia sosial supaya pencerahan yang kita sampaikan adalah pencerahan yang benar dan jangan giring ke opini-opini yang menyesatkan. Demikian.